Seorang tukang rujak buah di pinggir jalan tak pernah menyangka pertemuannya dengan anak pemilik galeri lukisan akan mengubah seluruh hidupnya. Langit pagi di kota kecil itu masih berwarna pucat. Kabut tipis turun menyelimuti trotoar dan suara kendaraan mulai terdengar ramai. Di sebuah sudut jalan yang tak pernah sepi, berdirilah sebuah gerobak sederhana dengan tulisan pudar, "Rujak buah segar, murah meriah." Gerobak itu milik seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru 23 tahun, namun garis keras kehidupan sudah lebih dulu menggores wajahnya. Tangannya cekatan mengupas mangga muda, mencacah nanas, dan menaburkan bumbu kacang yang aromanya khas, pedas bercampur manis. Raka bekerja tanpa lelah, seolah setiap tetes keringatnya adalah bayaran untuk mimpi yang belum sempat ia wujudkan. Ayahnya sudah lama tiada, ibunya sakit-sakitan di rumah kontrakan sempit. Raka adalah tulang punggung keluarga yang rapuh itu. Di balik segala kepahitan, ia selalu tersenyum pada setiap pembeli. Senyum yang kadang terasa dipaksakan, namun entah mengapa mampu membuat orang merasa hangat. Raka percaya, meski ia miskin, ia tak boleh kehilangan kebaikan. Di seberang jalan tempat gerobaknya berdiri, ada sebuah bangunan besar dengan cat putih mengkilap, kaca bening yang memantulkan sinar matahari pagi. Plang bertuliskan Galeri Seni Adiwarna berdiri megah di pintu masuk. Galeri itu milik seorang kolektor kaya raya, terkenal dengan lukisan-lukisan mahal yang hanya bisa disentuh orang-orang berduit. Dari balik jendela besar, seorang gadis tampak berdiri, memandang keluar dengan mata kosong. Namanya Naila, putri tunggal sang pemilik galeri. Usianya sebaya dengan Raka, namun dunia tempat ia tumbuh berbeda sejauh langit dan bumi. Naila mengenakan gaun putih sederhana, rambut panjangnya tergerai rapi, namun sorot matanya penuh resah. Sejak kecil, ia hidup di dunia serba mewah. Apa yang ia minta selalu terpenuhi, tapi hatinya sering kosong. Ia mencintai seni, namun galeri sang ayah hanya menjual karya demi uang, bukan demi jiwa. Setiap hari, ia melihat orang-orang kaya datang dan pergi, membeli lukisan seperti membeli barang dagangan biasa. Tidak ada ketulusan, tidak ada rasa. Hari itu, takdir seolah bermain. Saat Naila melangkah keluar galeri untuk mencari udara segar, hidungnya menangkap aroma kuat dari seberang jalan, bumbu kacang, asam mangga muda, dan sedikit cabai yang menggoda. Perutnya yang jarang disentuh makanan jalanan tiba-tiba bergetar. Dengan langkah ragu, ia menyeberang jalan, sepatu putihnya menyentuh aspal yang panas. Orang-orang memperhatikan, beberapa karyawan galeri bahkan terkejut melihat putri majikan mendekati gerobak kecil itu. Raka yang sedang sibuk menumbuk bumbu tak menyadari kehadiran Naila, sampai suara lembut namun tegas terdengar. "Mas, rujaknya satu ya?" Raka mendongak, matanya terhenti sejenak. Gadis di depannya terlalu cantik untuk menjadi pembeli biasa. Bajunya rapi, wajahnya bersih, tangannya halus. Berbeda jauh dengan pelanggan sehari-hari yang biasanya pedagang pasar atau anak sekolah. Namun Raka tidak kehilangan sopan santun. Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Baik, Mbak, mau pedas berapa?" Naiwa terdiam sebentar, lalu tersenyum samar. "Sedang saja." Sambil menyiapkan rujak, Raka sempat mencuri pandang. Gadis ini bukan sembarang orang. Aura anggun sekaligus rapuhnya terasa jelas. Ia penasaran apa yang membuat gadis seperti itu membeli rujak di gerobak sederhana miliknya. Ketika bumbu kacang disiram ke potongan buah, aroma semakin tajam. Naila menelan ludah, lalu mengambil bungkus kertas coklat yang diberikan Raka. Ia mencicipi satu potong mangga dengan garpu kayu dan seketika matanya berbinar. Rasanya segar, asam, pedas, manis, jauh berbeda dengan makanan mewah yang biasa ia makan. "Enak sekali," katanya pelan. Raka tersenyum tulus. "Syukurlah kalau cocok." Naila menatapnya sejenak, seakan ingin berkata lebih banyak, tapi ia memilih diam. Setelah membayar, ia melangkah pergi kembali ke galeri, meninggalkan Raka dengan perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Sejak hari itu, Naila mulai sering datang, kadang hanya untuk membeli rujak, kadang untuk sekadar berbincang sebentar.
Percakapan mereka sederhana, tentang cuaca, tentang buah yang sedang musim, tentang hal-hal kecil yang tak berarti bagi orang lain, tapi terasa berharga bagi mereka berdua. Bagi Naila, Raka adalah nafas segar yang jujur, jauh dari dunia palsu yang ia tempati. Bagi Raka, Naila adalah cahaya yang datang ke sudut hidupnya yang kelam. Namun keduanya tahu mereka berasal dari dunia yang berbeda. Setiap kali Naila kembali ke galeri megah itu, Raka hanya bisa memandang punggungnya dari jauh, lalu menunduk melanjutkan pekerjaannya. Dalam hatinya, ia bergumam lirih, mana mungkin bunga seindah itu tumbuh di tanah sepertiku. Sementara di dalam galeri, sang ayah Naila, Tuan Adiwangsa, mulai curiga. Ia melihat putrinya sering menghilang sebentar, lalu kembali dengan wajah berbeda, lebih hidup, lebih cerah. Ia tak tahu bahwa sumber cahaya itu berasal dari seorang tukang rujak di pinggir jalan. Tuan Adiwangsa adalah pria keras, hidupnya hanya berputar pada uang dan bisnis. Baginya, seni hanyalah investasi. Dan ia berambisi menjodohkan Naila dengan seorang kolektor muda kaya raya demi memperluas kerajaan bisnisnya. Disinilah benih konflik mulai tumbuh. Dunia miskin dan kaya yang berbeda jalan kini perlahan saling bersentuhan. Dan setiap sentuhan itu tak hanya menyalakan harapan, tapi juga menyalakan bara yang bisa membakar siapa saja. Pagi itu, jalanan lebih ramai dari biasanya. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus sela gedung-gedung dan pepohonan. Di trotoar yang sama, Raka sudah sibuk menata buah di gerobaknya. Semangka merah, mangga muda, jambu, kedondong, nanas, semuanya dipotong rapi, ditata sedemikian rupa hingga tampak segar dan menggoda. Namun pikiran Raka hari itu tidak sepenuhnya tertuju pada dagangannya. Ada bayangan wajah Naila yang terus mengganggu benaknya. Sejak pertemuan pertama, gadis itu datang hampir setiap sore, membeli rujak dengan senyum lembut yang sulit ia lupakan. Baginya, setiap kehadiran Naila bagaikan hembusan angin sejuk di tengah teriknya perjuangan hidup. Raka sadar betul batas antara dirinya dan Naila begitu lebar. Ia hanyalah anak tukang becak yang kini berdagang untuk menyambung hidup, sementara Naila adalah putri seorang pemilik galeri seni terkenal. Dunia mereka seperti langit dan bumi. Tapi anehnya, setiap kali Naila datang, perbedaan itu seakan menghilang. Sore menjelang, dan benar saja Naila muncul kembali. Kali ini ia mengenakan blus biru muda dan celana kain putih. Rambutnya diikat sederhana. Tak ada riasan berlebihan, justru kesederhanaan itu membuatnya semakin memancarkan pesona yang sulit dijelaskan. "Mas Raka, rujak pedas sekali ya," ucap Naila dengan semangat yang berbeda dari biasanya. Raka sempat terkejut, biasanya Naila hanya pesan sedang. Ia tersenyum tipis sambil menyiapkan pesanan. "Wah, tumben Mbak minta pedas sekali, jangan-jangan lagi banyak pikiran." Naila tertawa kecil, tawanya bening tapi matanya sedikit sayu. Kadang orang butuh rasa sakit untuk melupakan sakit yang lain. Ucapan itu membuat tangan Raka terhenti sejenak. Ia menoleh, menatap wajah Naila yang tiba-tiba tampak rapuh. Ada luka di balik senyumnya, luka yang mungkin tak pernah ditunjukkan pada orang lain. Namun Raka tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya menyelesaikan rujak itu dengan taburan sambal kacang yang lebih banyak dari biasanya, lalu menyodorkannya. Semoga pedasnya bisa bikin Mbak merasa lebih lega. Naila menerimanya dan ketika mencicipi potongan mangga yang dilumuri sambal, ia menghela nafas panjang. Ada semacam kelegaan di wajahnya. Sambil menikmati rujaknya, Naila berkata pelan, "Mas Raka, aku sering lihat orang-orang yang makan rujak di sini tersenyum bahagia, padahal mereka mungkin punya banyak masalah. Apa Mas gak pernah capek setiap hari kerja begini?" Raka tersenyum, menatap buah-buahan yang tersisa. "Capek, Mbak, tapi hidup memang begitu. Kalau berhenti, siapa yang mau kasih makan ibu di rumah? Kalau menyerah, siapa yang akan bertahan untuk mimpi-mimpi kecilku?"
Naila terdiam. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang menusuk hatinya. Ia tumbuh di rumah mewah, semua kebutuhan tercukupi, tapi justru merasa kosong. Sedangkan pemuda ini dengan segala keterbatasan mampu melihat hidup sebagai perjuangan yang pantas dijalani. "Mas, kalau boleh tahu, apa mimpi Mas Raka?" tanya Naila dengan suara hati-hati. Raka menunduk sebentar, lalu berkata lirih, "Mimpiku sederhana, Mbak. Aku pengen punya warung rujak sendiri, bukan cuma gerobak di pinggir jalan. Warung kecil, tapi bersih, nyaman, biar ibu bisa duduk di sana. Lihat aku kerja, nggak perlu khawatir lagi." Mata Naila basah mendengar itu. Bagi orang lain, warung kecil mungkin hal sepele, tapi bagi Raka, itu adalah puncak harapan hidupnya. Hari berganti hari, pertemuan singkat di gerobak rujak itu jadi semakin intens. Naila merasa hidupnya lebih berwarna setiap kali bisa berbicara dengan Raka. Ia mulai berani curhat tentang perasaannya, tentang ayahnya yang terlalu mengekang, tentang galeri yang seharusnya jadi rumah seni tapi malah jadi ladang uang, tentang rencana perjodohan yang perlahan-lahan membuat dadanya sesak. Raka hanya mendengarkan dengan tenang. Ia tahu batas dirinya, tak mungkin memberi solusi untuk masalah sebesar itu. Tapi kehadirannya, senyum, dan perhatiannya membuat Naila merasa lebih bebas daripada di dalam rumah megahnya. Namun, rahasia ini perlahan-lahan mulai diketahui orang lain. Suatu sore, salah satu karyawan galeri, Bu Ratna, melihat Naila sedang berbincang lama dengan Raka di gerobak. Ia terkejut, baginya seorang putri pemilik galeri tak pantas bergaul dengan tukang rujak jalanan. Tanpa pikir panjang, Bu Ratna melaporkan hal itu pada Tuan Adiwangsa. "Pak, saya nggak bermaksud ikut campur, tapi saya sering lihat Nona Naila ngobrol sama tukang rujak di depan galeri. Kayaknya mereka sudah akrab," ucapnya hati-hati. Wajah Tuan Adiwangsa langsung mengeras. "Tukang rujak?" tanyanya dengan nada rendah namun penuh ancaman. Bu Ratna menunduk. "Iya Pak, saya khawatir saja, takutnya nama baik keluarga tercoreng." Amarah menggelegak di dada pria itu. Baginya, kehormatan keluarga adalah segalanya. Ia tak bisa membiarkan putrinya berhubungan dengan orang miskin, apalagi seorang pedagang kaki lima. Malamnya, ketika makan malam di ruang keluarga, Tuan Adiwangsa membuka pembicaraan dengan suara berat. "Naila, akhir-akhir ini kamu sering keluar galeri. Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Naila terdiam, sendok di tangannya berhenti bergerak. Ia tahu ayahnya sudah mendengar sesuatu. "Aku cuma cari udara segar, Ayah," jawabnya singkat. Tuan Adiwangsa menatapnya tajam. "Udara segar atau kamu sedang sibuk bergaul dengan tukang rujak di pinggir jalan itu?" Wajah Naila pucat seketika, hatinya berdegup kencang. "Ayah." "Apa yang kamu pikirkan, Naila? Kamu anak tunggalku, pewaris galeri ini. Kamu tidak boleh bergaul dengan orang seperti itu," suara ayahnya meninggi. Air mata mulai menggenang di mata Naila. "Ayah, Mas Raka orang baik. Dia nggak seperti yang ayah pikir. Dia jujur, pekerja keras." "Diam," bentak Tuan Adiwangsa. Tangannya menghentak meja hingga peralatan makan bergetar. "Aku tidak mau dengar. Mulai besok, kamu tidak boleh lagi keluar galeri sembarangan. Kalau aku lihat kamu berhubungan dengan pemuda itu lagi, aku akan usir dia dari jalan itu." Naila tercekat. Larangan itu menusuk hatinya lebih dalam daripada tamparan. Malam itu Naila menangis di kamarnya. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia ayahnya yang penuh aturan dan dunia Raka yang penuh kebebasan. Ia tahu jika tetap bertemu Raka, ayahnya akan menghancurkan kehidupan pemuda itu. Tapi jika ia menjauh, hatinya akan kosong kembali. Sementara di sisi lain, Raka tidak tahu apa-apa. Ia hanya menunggu kehadiran Naila seperti biasa, dengan hati yang diam-diam semakin berharap. Namun takdir sudah menyiapkan ujian. Pertemuan mereka yang sederhana itu telah memicu badai besar yang akan menguji cinta, harga diri, dan keberanian mereka berdua. Pagi itu, langit tampak lebih muram dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menjadi pertanda akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Di trotoar yang biasa ramai, Raka menata buah-buahnya seperti biasa. Tangannya lincah, senyumnya ramah pada setiap pembeli.
Namun di hatinya ada satu keresahan. Naila tidak muncul sejak kemarin. Biasanya, walau hanya sebentar, Naila selalu menyempatkan diri untuk mampir, sekedar membeli rujak atau menyapa singkat. Tapi 2 hari terakhir, bayangan itu menghilang. Raka mencoba menghibur diri, mungkin Naila sibuk dengan urusan galeri. Tapi semakin lama, kerinduan itu semakin menyesakkan dada. Di tengah lamunannya, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Pintu terbuka dan keluar 2 orang pria berbadan tegap, berpakaian rapi. Tatapan mereka tajam, gerak-geriknya penuh kuasa. Raka tertegun, ia belum pernah didatangi orang seperti itu. "Mas, ini Raka, tukang rujak di sini," tanya salah satu pria dengan suara dingin. "Iya Pak, ada apa ya?" jawab Raka sopan, walau perasaannya mulai tak enak. "Bos kami ingin bicara." Belum sempat Raka bertanya, mereka menarik lengannya dengan kasar, menyeretnya ke dalam mobil. Gerobak rujaknya dibiarkan begitu saja di pinggir jalan, terombang-ambing oleh lalu lalang orang. Mobil itu berhenti di halaman sebuah rumah megah bercat putih. Raka digiring masuk ke ruang tamu yang luas dengan lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding. Di tengah ruangan, duduklah seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu rapi, wajah keras dan sorot mata penuh kuasa. Dialah Tuan Adiwangsa, ayah Naila. Raka langsung tahu siapa pria itu. Nafasnya tercekat, tapi ia berusaha tetap tenang. "Kamu Raka ya?" Suara Tuan Adiwangsa berat, nyaris seperti gemuruh. "Iya Pak, betul." "Dengar baik-baik. Aku tahu kamu sering bertemu dengan putriku. Aku tidak suka itu. Kamu hanya tukang rujak, sementara anakku adalah pewaris galeri seni terbesar di kota ini. Dunia kalian berbeda, jadi jauhi dia." Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi ia memberanikan diri bicara, walau dengan suara pelan. "Maaf Pak, saya tidak punya maksud buruk, saya hanya berdagang. Kebetulan Nona Naila sering beli, kami hanya ngobrol biasa." Tuan Adiwangsa menepuk meja dengan keras. "Jangan pura-pura polos. Aku sudah tahu kalian lebih dari sekedar ngobrol. Kamu mungkin berpikir bisa memanfaatkan anakku untuk naik derajat, tapi aku tidak akan membiarkan itu." Pipi Raka panas, bukan karena malu, tapi karena harga dirinya diinjak. Namun ia menahan diri. "Pak, saya tidak pernah punya niat seperti itu. Saya sadar siapa diri saya." Tuan Adiwangsa menatapnya dengan jijik. "Bagus kalau kamu sadar. Jadi ingatlah ini, sekali lagi aku lihat kamu mendekati Naila, aku pastikan gerobakmu tidak akan pernah lagi berdiri di jalan itu." Ucapan itu seperti palu godam yang menghantam dada Raka. Gerobak itu bukan sekedar alat mencari nafkah, tapi juga satu-satunya harapan hidupnya. Dengan hati hancur, Raka hanya bisa menunduk. "Saya mengerti, Pak." Ketika Raka kembali ke jalan tempat gerobaknya, matahari sudah condong ke barat. Orang-orang bertanya-tanya kemana ia pergi. Gerobaknya masih ada, tapi hatinya seperti hilang. Malam itu, di kontrakan kecilnya, ia duduk termenung di samping ibunya yang terbaring sakit. Perempuan renta itu memandang wajah putranya yang murung. "Raka, ada apa nak? Wajahmu sedih sekali." Raka menggenggam tangan ibunya, mencoba tersenyum tapi air matanya jatuh. "Bu, apa salah kalau Raka berteman dengan orang yang jauh lebih tinggi dari kita?" Ibunya menatapnya dengan mata lembut. "Nak, dunia ini memang sering memisahkan orang kaya dan miskin, tapi Allah yang menilai hati, bukan harta. Kalau hatimu tulus, itu tidak pernah salah." Kata-kata itu menenangkan, tapi tidak cukup menghapus luka dari penghinaan yang ia terima. Sementara itu, di kamar luasnya, Naila juga menangis. Ayahnya mempergoki ia ingin keluar lagi sore tadi, dan langsung mengurungnya di rumah. "Ayah, Mas Raka bukan seperti yang ayah pikir. Dia baik, dia jujur, dia pekerja keras. Kenapa ayah selalu lihat orang dari harta?" Tuan Adiwangsa menatap putrinya dengan dingin, "Karena dunia ini berjalan dengan harta, Naila. Tanpa harta, kamu tidak akan dihormati, tidak akan dihargai. Ingat itu."
Naila berlari masuk ke kamar, membanting pintu, lalu terisak di ranjang. Hatinya remuk. Ia ingin menemui Raka, tapi kini jarak di antara mereka dipaksa semakin lebar. Hari-hari berikutnya, Raka tidak lagi melihat sosok Naila di seberang jalan. Setiap ia menoleh ke arah galeri, hanya ada kaca bening yang memantulkan dirinya sendiri, seorang tukang rujak dengan pakaian lusuh. Namun rasa rindu itu semakin membara. Setiap kali ia menumbuk bumbu kacang, ia teringat wajah Naila yang tersenyum. Setiap kali ia memotong buah mangga, ia teringat suara lembut gadis itu. Di sisi lain, Naila berulang kali mencoba menulis surat untuk Raka, tapi tidak pernah berani mengirim. Ayahnya selalu mengawasi, dan ancaman untuk Raka terlalu berat. Sampai suatu malam, ketika hujan turun deras, Naila memberanikan diri. Ia menyelinap keluar dari rumah besar itu, menyusuri jalan basah dengan jas hujan tipis. Gerobak Raka sudah ditutup terpal. Ia sedang duduk di bangku kayu kecil, menatap hujan. Saat sosok Naila muncul dari balik bayangan, jantungnya berdegup kencang. Naila, suaranya tercekat. Naila berlari menghampirinya, wajahnya basah oleh hujan bercampur air mata. "Mas Raka, maaf, ayahku, dia melarangku ketemu Mas, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin Mas." Raka terpaku, hatinya berperang antara kebahagiaan dan ketakutan. "Naila, kamu nggak boleh begini, kalau ayahmu tahu, aku nggak peduli." Naila memotong dengan suara bergetar. "Aku tahu Mas orang baik, aku tahu Mas bukan seperti yang ayah pikir. Aku hanya ingin Mas tahu kalau aku percaya sama Mas." Air mata Raka akhirnya jatuh. Ia ingin memeluk Naila, tapi menahan diri. Dunia mereka terlalu berbahaya untuk disatukan. Namun malam itu, di bawah deras hujan, dua hati yang terpisah oleh jurang besar, akhirnya berani saling mengaku. Mereka tak tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Hujan malam itu meninggalkan jejak basah di jalanan kota. Pohon-pohon menunduk berat, genangan air mengkilap memantulkan lampu jalan. Di bawah terpal gerobak rujaknya, Raka masih duduk termangu setelah kepergian Naila. Kata-kata gadis itu terngiang-ngiang, mengisi ruang hatinya yang selama ini kosong. Namun kebahagiaan itu bercampur dengan rasa takut. Ancaman Tuan Adiwangsa masih jelas di ingatannya. Jika Naila terus memaksa mendekat, maka bukan hanya dirinya yang hancur, tapi ibunya juga akan ikut menanggung akibat. Raka menutup matanya, mencoba mengusir bayangan wajah Naila. Tapi semakin ia mencoba, semakin kuat wajah itu hadir dalam ingatan. Seolah takdir memang sengaja mempertemukan dua jiwa berbeda dunia ini hanya untuk menguji mereka. Keesokan paginya, Raka sudah bersiap seperti biasa. Ia mendorong gerobak melewati jalan yang becek, roda berderit karena lumpur sisa hujan. Sesampainya di tempat biasa, ia mulai menata buah, meski semangatnya terasa setengah hati. Hari itu, Naila tak muncul, begitu juga esoknya, dan esoknya lagi. Raka mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin gadis itu memang sedang diawasi ketat oleh ayahnya. Tapi kerinduan itu berubah menjadi luka yang terus menganga. Sementara di rumah besar bercat putih, Naila dikurung semakin ketat. Ayahnya memerintahkan beberapa orang untuk selalu mengawasi gerak-geriknya. Setiap kali ia mencoba keluar, selalu ada mata yang mengawasi. Naila merasa tercekik. Dunia yang dulu ia anggap rumah, kini serupa penjara emas. Semua serba ada, tapi tidak ada kebebasan. Ia hanya bisa menatap keluar jendela, ke arah jalan yang dulu membawanya pada aroma rujak pedas manis dan pada sosok sederhana yang kini menjadi alasan hatinya berdegup. Suatu sore, Naila memberanikan diri untuk bicara lagi dengan ayahnya. Ia masuk ke ruang kerja yang luas, penuh dengan lukisan mahal yang tertata rapi. "Ayah," suaranya pelan, hampir bergetar. Tuan Adiwangsa menoleh dari balik meja, menatap dingin. "Apalagi, aku mohon, jangan larang aku berteman dengan Mas Raka. Dia bukan orang jahat, dia cuma
"Cukup Naila," bentak ayahnya, wajahnya memerah karena amarah. "Berapa kali harus ayah bilang, kamu tidak boleh menodai nama keluarga ini dengan bergaul bersama orang jalanan. Ayah selalu lihat orang dari harta." Naila berteriak, suaranya pecah oleh tangis. Tapi ayah tidak pernah lihat hatinya. Mas Raka jauh lebih jujur daripada banyak orang kaya yang sering datang ke galeri ini. Tuan Adiwangsa berdiri, tangannya mengepal. "Kamu berani membantah ayahmu sendiri demi tukang rujak itu?" Naila menatapnya dengan mata basah. "Kalau memang harus memilih, aku lebih memilih Mas Raka daripada semua lukisan mahal ayah." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Tuan Adiwangsa. Bukan hanya marah, tapi juga merasa terhina. Dengan suara bergetar menahan amarah, ia berkata, "Baiklah, kalau begitu, ayah akan pastikan pemuda itu lenyap dari hidupmu untuk selamanya." Beberapa hari kemudian, ketika Raka sedang melayani pembeli, tiba-tiba datang sekelompok pria yang sama seperti sebelumnya. Mereka tanpa banyak bicara, langsung menendang gerobak Raka hingga buah-buahan berhamburan di jalan. "Hei, apa-apaan kalian?" Raka berteriak, berusaha melindungi dagangannya. Namun salah satu dari mereka mendorong Raka hingga terjatuh. "Bos kami udah bilang, kamu jangan coba-coba dekati Nona Naila lagi, anggap ini peringatan terakhir." Orang-orang sekitar hanya bisa menonton, takut ikut campur. Raka berusaha bangkit, menahan sakit di dadanya, tapi tatapannya tegas. "Saya tidak pernah berniat buruk, kenapa harus hancurkan hidup saya?" teriaknya putus asa. Pria-pria itu hanya tertawa sinis, lalu pergi meninggalkan Raka dengan gerobak yang hancur. Raka terduduk di jalan, buah-buah berserakan, bumbu kacang tumpah bercampur air kotor. Dadanya sesak, matanya panas. Semua kerja kerasnya, satu-satunya sumber nafkahnya, dihancurkan begitu saja. Air matanya akhirnya jatuh. Ia merasa dunia benar-benar tidak adil, bukan hanya karena ia miskin, tapi karena cintanya pada seseorang dijadikan alasan untuk merampas segala yang ia miliki. Orang-orang mulai membantu mengumpulkan buah yang masih bisa diselamatkan. Ada yang mencoba menghibur, tapi Raka hanya bisa diam. Suaranya tercekat, hatinya remuk. Malam itu, ia pulang dengan tangan kosong. Di rumah, ibunya terkejut melihat wajah putranya yang lebam. "Raka, apa yang terjadi?" Raka hanya menggenggam tangan ibunya, menahan tangis. "Bu, maaf, Raka nggak bisa jaga rejeki kita." Ibunya mengusap rambutnya, walau tubuhnya lemah. "Nak, jangan salahkan dirimu. Harta bisa hilang, tapi hati yang jujur tidak boleh padam. Ingat itu." Di rumah besar, Naila dengar kabar tentang pengerusakan gerobak Raka dari seorang pedagang lain. Ia langsung gemetar, wajahnya pucat. Ayah yang lakukan ini ya?" Suaranya serak ketika ia berhadapan lagi dengan Tuan Adiwangsa. Pria itu menatapnya tanpa menyesal. "Itu semua demi kebaikanmu, Naila. Pemuda itu tidak pantas untukmu." Naila menutup mulutnya, menahan tangis. "Ayah sudah hancurkan hidup orang yang bahkan tidak bersalah. Ayah kejam. Lebih baik aku kejam sekarang daripada kamu menderita seumur hidup," jawab Tuan Adiwangsa dingin. Naila berlari ke kamarnya, menangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur melihat orang yang ia cintai diperlakukan seburuk itu hanya karena perbedaan harta. Hari-hari setelah kejadian itu penuh luka. Raka mencoba memperbaiki gerobaknya seadanya, tapi banyak bagian yang rusak parah. Penghasilannya menurun drastis, bahkan untuk membeli obat ibunya pun mulai sulit. Setiap kali ia menatap gerobak yang cacat itu, hatinya serasa ditikam. Semua pengorbanan, semua harapan kecilnya dihancurkan hanya karena ia berani bermimpi mencintai seseorang yang berada di dunia berbeda. Namun di balik kesedihan itu, ada api yang mulai menyala. Raka mulai berpikir, kalau ia tetap diam, maka hidupnya akan terus diinjak. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. Naila juga berada dalam dilema. Ia ingin menemui Raka, tapi pengawasan ayahnya semakin ketat. Malam-malamnya diisi dengan tangisan, doanya hanya satu, semoga Raka tetap kuat. Ia mulai menulis diari, menuangkan semua isi hatinya. Jika dunia
ini hanya bisa membedakan miskin dan kaya, maka cinta akan selalu menjadi korban. Tapi aku tidak akan berhenti berjuang. Mas Raka harus tahu, aku akan selalu ada untuknya. Hujan kembali turun suatu malam. Raka duduk di bawah terpal robek gerobaknya, menatap jalan sepi. Air hujan menetes di wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Naila, bisiknya lirih, aku mungkin miskin, tapi cintaku padamu lebih berharga daripada semua lukisan mahal di galeri itu. Namun ia sadar, cinta saja tidak cukup. Dunia tidak akan berhenti menghancurkannya hanya karena ia punya hati tulus. Dan dari sanalah tekad baru tumbuh dalam dirinya. Raka berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bangkit apapun caranya. Malam itu, hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan sebagian orang, tapi tidak bagi Raka. Ia duduk di samping gerobaknya yang rusak, menatap roda yang bengkok dan papan kayu yang retak. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena hatinya penuh gejolak. Air matanya sudah habis, berganti dengan rasa marah. Seumur hidupnya, ia terbiasa ditindas oleh keadaan. Miskin, kehilangan ayah, bekerja keras demi sesuap nasi, merawat ibu yang sakit. Tapi kali ini berbeda. Harga dirinya diinjak, mimpinya dirampas, dan cintanya dianggap hina. Di tengah keputusasaan itu, kata-kata ibunya kembali terngiang. Harta bisa hilang, tapi hati yang jujur tidak boleh padam. Raka mengusap wajahnya, menarik nafas panjang. Malam itu, ia membuat janji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah. Ia akan buktikan bahwa orang miskin pun bisa berdiri sejajar dengan orang kaya. Keesokan paginya, meski gerobak masih rusak, Raka tetap mendorongnya ke tempat biasa. Orang-orang melihat dengan rasa iba. Beberapa pembeli setia mencoba membantu dengan membeli seadanya. "Raka, sabar ya, rejeki nggak akan kemana," kata seorang ibu penjual gorengan di dekatnya. Raka hanya tersenyum tipis. "Terima kasih Bu, saya akan terus berusaha." Hari itu, ia pulang dengan penghasilan sedikit, tapi hatinya sudah mantap. Malamnya, setelah memastikan ibunya tidur, ia duduk di lantai bambu dengan selembar kertas lusuh. Ia mulai menulis rencana-rencana. Salah satunya, memperbaiki gerobak lalu mengembangkan usaha. Ia tak bisa selamanya hanya jadi tukang rujak jalanan. Ia ingin punya warung, tempat layak untuk dagang. Mimpi kecil itu kini menjadi senjata melawan hinaan. Di sisi lain, Naila masih terkekang di rumah megahnya. Ia tak diizinkan keluar, apalagi mendekati galeri. Ayahnya bahkan menambah jumlah orang yang mengawasi. Namun, Naila punya caranya sendiri. Ia mulai melukis di kamar, menuangkan segala rasa rindunya pada Raka. Dalam setiap goresan kuas, wajah pemuda itu tergambar samar. Senyum sederhana, mata penuh kejujuran, dan tangan yang selalu sibuk bekerja. Melukis membuatnya sedikit lega, tapi tetap saja hatinya gelisah. Ia tidak tahu kondisi Raka setelah gerobaknya dihancurkan. Ia hanya bisa berharap pemuda itu masih bertahan. Suatu sore, Naila berhasil menyelinap ke halaman belakang rumah. Ia bertemu dengan seorang karyawan lama yang baik hati, bernama Pak Darto. "Pak Darto, tolong Pak, bisakah Bapak sampaikan sesuatu pada Mas Raka?" ucap Naila dengan suara bergetar. Pak Darto menatapnya dengan iba. "Nona, ini berbahaya. Kalau Tuan tahu, saya bisa dipecat. Aku mohon Pak, katakan padanya, aku tidak akan pernah melupakan dia, dan aku percaya suatu hari nanti kami bisa bersama lagi." Pak Darto terdiam sejenak lalu mengangguk. "Baiklah Nona, saya akan coba." Beberapa hari kemudian, ketika Raka sedang duduk di samping gerobaknya yang baru setengah jadi diperbaiki, seorang pria tua datang menghampiri. "Raka?" tanya pria itu. "Iya Pak, ada apa?" "Saya Darto, karyawan di rumah Tuan Adiwangsa. Nona Naila menitipkan pesan untukmu." Jantung Raka berdetak kencang. "Pesan apa Pak?"
Pak Darto menatapnya dengan serius. Dia bilang dia tidak akan pernah melupakanmu. Dia percaya suatu hari nanti kalian bisa bersama. Mata Raka memanas. Pesan sederhana itu seperti bara api yang menyulut semangatnya kembali. Ia menggenggam tangan Pak Darto dengan erat. "Terima kasih Pak, tolong sampaikan pada Naila, saya akan berjuang sampai kapanpun." Sejak hari itu, semangat Raka benar-benar berbeda. Ia mulai bangun lebih pagi, mencari buah terbaik ke pasar, memperbaiki gerobaknya dengan bantuan tukang kayu murah, bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia juga belajar. Setiap malam, ia membaca buku bekas tentang wirausaha yang ia pinjam dari tetangga. Ia mencatat strategi dagang, cara mengatur keuangan, hingga bagaimana menarik lebih banyak pembeli. Meski hidupnya tetap sulit, Raka merasa seperti terlahir kembali. Cintanya pada Naila bukan lagi sekedar perasaan, tapi sudah menjadi bahan bakar untuk bangkit. Namun badai belum berhenti. Suatu sore, Tuan Adiwangsa mendapat laporan bahwa Raka masih berdagang dan bahkan memperbaiki gerobaknya. Ia murka, baginya pemuda itu seharusnya sudah menyerah. "Orang miskin itu memang keras kepala," teriaknya di ruang kerja. "Kalau begitu, aku akan pastikan dia tidak pernah lagi punya kesempatan untuk bangkit." Ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih kejam, membeli semua kios kecil di sekitar lokasi Raka, lalu melarang siapapun menyewakan tempat untuknya. Dengan begitu, Raka tidak akan punya ruang untuk berdagang lagi. Raka tidak tahu rencana itu. Ia terus berjualan dengan semangat baru. Hari itu, seorang anak kecil datang menghampiri dengan wajah sumringah. "Mas, aku mau beli rujak 1.000 aja, bisa?" Raka tersenyum, meski tahu harga itu jauh di bawah. Ia tetap menyiapkan sebungkus kecil untuk anak itu. "Bisa dek, rejeki itu nggak harus banyak, yang penting ikhlas." Anak itu tersenyum lebar, lalu berlari pergi. Adegan kecil itu membuat hati Raka hangat. Ia percaya selama ia tulus, Allah pasti akan bukakan jalan. Di rumah besar, Naila kembali memberanikan diri menulis surat panjang untuk Raka. Ia menuliskan semua isi hatinya, betapa ia merindukan, betapa ia ingin bebas dari kungkungan ayahnya, betapa ia percaya bahwa cinta mereka bisa melawan dunia. Namun surat itu tidak pernah sampai. Salah satu pengawal menemukannya lebih dulu, lalu memberikannya kepada Tuan Adiwangsa. Membaca isi surat itu, wajahnya merah karena marah. Anak itu benar-benar sudah membuat Naila buta, geramnya. Kertas itu ia remas lalu dibuang ke perapian. Hari demi hari, ketegangan semakin memuncak. Raka terus berusaha bangkit, Naila terus berjuang dengan caranya sendiri, sementara Tuan Adiwangsa semakin keras menekan. Di antara semua itu, kota kecil itu menjadi saksi sebuah kisah cinta yang penuh luka, namun juga penuh tekad. Dan pada suatu malam, ketika bulan bulat menggantung di langit, Raka berdoa dengan suara bergetar. "Allah, aku mungkin miskin, tapi aku mohon beri aku kekuatan untuk terus berjuang, bukan hanya demi ibuku, tapi juga demi Naila. Jangan biarkan cinta ini padam hanya karena harta." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata kelemahan, itu adalah air kekuatan. Api perlawanan dalam dirinya kini menyala terang. Pagi itu, langit terlihat cerah, tapi hati Raka tetap penuh gelisah. Ia mendorong gerobaknya yang sudah ia perbaiki seadanya. Cat kayu baru masih tampak basah di beberapa sisi. Walaupun belum sempurna, bagi Raka gerobak itu seperti simbol kebangkitan. Setiap paku, setiap potongan kayu yang ia tambahkan, ia tanamkan harapan baru. Namun, ketika sampai di tempat biasanya, ia menemukan pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Jalan itu dipenuhi papan-papan pengumuman dengan tulisan, "Dilarang berjualan di area ini, hak milik Galeri Adiwarna." Hatinya langsung tercekat. Ia baru tahu bahwa seluruh trotoar dan kios kecil di sekitarnya telah dibeli oleh Tuan Adiwangsa. Para pedagang kecil yang biasanya berjualan di sana menggeleng pasrah. Beberapa bahkan mulai mengemas barang dagangan mereka.
Seorang bapak tua yang biasa menjual mainan berbisik pada Raka. "Nak, kita semua diusir. Katanya ini sudah jadi lahan pribadi. Kalau masih berjualan, bisa ditangkap." Raka merasakan darahnya mendidih. Ia tahu siapa dalang di balik ini, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Jika ia melawan, bukan hanya dirinya, tapi juga pedagang kecil lain yang akan jadi korban. Hari itu, Raka pulang dengan langkah berat. Ibunya melihat wajahnya yang muram dan bertanya dengan suara lemah, "Ada apa lagi, Nak?" Raka duduk di sampingnya, menunduk. "Bu, tempat Raka berjualan sudah diambil orang. Kita nggak bisa dagang di sana lagi." Air mata ibunya menetes. "Ya Allah, lalu bagaimana kita makan, Nak?" Raka menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Tenang, Bu, Raka nggak akan menyerah. Akan ada jalan lain, kita harus percaya." Malam itu, meski tubuhnya lelah, Raka berkeliling kota mencari tempat baru. Tapi, setiap kali ia menemukan trotoar kosong, selalu ada larangan dari pemilik tanah atau dari pemerintah kota. Ia merasa benar-benar terpojok. Di sisi lain, Naila mendengar kabar bahwa semua pedagang di sekitar galeri diusir. Ia tahu itu pasti ulah ayahnya. Hatinya hancur membayangkan Raka semakin terdesak. Malamnya, ia duduk di meja belajar, menatap lukisan yang baru saja ia buat. Wajah Raka tergambar samar dengan latar belakang gerobak rujak yang penuh warna. Ia menangis sambil berbisik, "Mas Raka, bertahanlah. Aku janji, aku akan lakukan sesuatu." Namun, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Tuan Adiwangsa masuk, matanya tajam menatap lukisan itu. Suaranya dingin. "Jadi, ini yang kamu lukis selama ini, wajah pemuda miskin itu?" Suaranya dingin. Naila segera berdiri, mencoba menutupi lukisan itu dengan tubuhnya. "Ayah, jangan." Tuan Adiwangsa meraih kanvas itu dengan kasar dan melemparkannya ke lantai. Lukisan itu robek, warnanya berceceran. Naila menjerit, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Ayah kejam," teriaknya. "Kenapa ayah selalu menghancurkan apa yang Naila cintai?" Tuan Adiwangsa menatapnya dengan wajah dingin. "Karena ayah tahu itu semua hanya akan membawa kehancuran. Kamu akan menikah dengan orang yang setara denganmu, Naila. Itu final." Naila jatuh terduduk menangis di lantai. Hatinya terasa seperti dihancurkan berkali-kali. Sementara itu, Raka mencoba berjualan di pinggir pasar tradisional. Tempat itu sempit, ramai dengan pedagang lain, tapi setidaknya ia bisa bertahan. Namun, penghasilannya jauh lebih sedikit dari biasanya. Ia tetap bekerja keras, meski tubuhnya sering lelah dan batuk ibunya semakin parah. Kadang, ia hanya makan sekali sehari demi bisa membeli obat sederhana untuk sang ibu. Malam-malamnya penuh doa dan tangisan. Ia sering menatap bintang sambil berkata lirih, "Naila, entah di mana kamu sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tetap berjuang." Suatu hari, saat sedang berjualan di pasar, Raka dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Pak Darto, karyawan lama di rumah Tuan Adiwangsa, mendekatinya dengan wajah cemas. "Raka, aku bawa kabar buruk," katanya pelan. "Apa, Pak?" "Nona Naila akan dijodohkan bulan depan dengan anak seorang kolektor kaya. Ayahnya sudah umumkan ke beberapa kenalan." Wajah Raka langsung pucat. "Apa? Benar, Pak?" Pak Darto mengangguk pelan. "Tapi percayalah, Nona Naila menolak keras. Dia bahkan sering sakit karena terlalu banyak nangis." Raka menggenggam meja gerobaknya erat-erat. Dadanya sesak, nafasnya terputus-putus. Ia tahu sejak awal jalan mereka sulit, tapi mendengar kabar ini seakan dunia runtuh menimpa dirinya. Malam itu, Raka duduk termenung di samping ibunya. Ia bercerita tentang rencana perjodohan Naila. Ibunya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Nak, mungkin inilah waktunya kamu lepaskan dia." "Tidak, Bu," Raka langsung menolak, suaranya pecah.
Aku sudah berjanji, aku akan berjuang sampai akhir. Aku tidak peduli dia kaya, aku tidak peduli ayahnya membenci aku. Selama Naila masih punya hati untukku, aku tidak akan mundur." Ibunya terdiam, lalu mengelus pipi putranya. "Kalau begitu, berjuanglah nak, tapi ingat, jangan sampai perjuanganmu menghancurkan dirimu sendiri." Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Raka bekerja lebih keras, bahkan mencoba menitipkan rujaknya ke beberapa warung kecil. Ia tidak hanya ingin bertahan hidup, tapi juga ingin membuktikan bahwa ia bisa berkembang. Namun, bayangan perjodohan itu terus menghantui. Ia sering bermimpi buruk melihat Naila duduk di pelaminan bersama orang lain, sementara dirinya hanya bisa berdiri jauh menatap dengan hati hancur. Setiap kali terbangun, tubuhnya berkeringat, matanya basah oleh air mata. Tapi, mimpi buruk itu justru membuat tekadnya semakin kuat. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan pernikahan itu. Di rumah besar, Naila juga semakin tertekan. Setiap hari, ia dipaksa untuk mencoba gaun pengantin, menemui calon suami pilihannya, seorang pria kaya bernama Adrian. Adrian tampan dan berpendidikan, tapi sikapnya sombong. Ia memperlakukan Naila seolah-olah hanya barang berharga yang akan segera ia miliki. "Aku tahu kamu masih memikirkan pemuda miskin itu," kata Adrian suatu kali dengan senyum sinis. "Tapi tenang saja, setelah menikah denganku, kamu akan lupa semuanya." Naila menatapnya dengan penuh benci. "Aku tidak akan pernah melupakan Mas Raka, tidak peduli apa yang terjadi." Adrian hanya tertawa kecil. "Kita lihat saja nanti." Ketika kabar pernikahan itu mulai tersebar di kota, Raka merasakan dunia benar-benar menutup pintunya. Banyak orang berkata padanya untuk menyerah. "Raka, dia sudah bukan milikmu lagi, ikhlaskan saja." Namun Raka hanya menjawab dengan suara mantap, "Selama dia belum duduk di pelaminan, aku akan tetap berjuang." Dan di malam yang sunyi, di bawah langit penuh bintang, ia berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya. "Allah, jika memang aku tidak pantas untuk Naila, tunjukkan jalan terbaik. Tapi jika cinta ini kau izinkan tumbuh, maka berilah aku kekuatan untuk melawan semua rintangan." Air matanya jatuh, namun kali ini bercampur dengan keyakinan. Di dalam hatinya, meski luka menganga, harapan tetap menyala. Hari-hari menuju pernikahan Naila terasa seperti hitungan mundur menuju akhir dunia bagi Raka. Setiap kali ia mendorong gerobaknya, setiap kali ia menatap wajah ibunya, pikirannya selalu kembali pada kenyataan pahit. Wanita yang ia cintai akan segera menjadi milik orang lain. Namun, semakin dekat hari itu, semakin kuat pula tekadnya. Ia tidak bisa hanya duduk pasrah. Meski seluruh dunia menertawakan, meski ayah Naila menganggapnya hina, ia harus berjuang sampai napas terakhir. Di pasar, para pedagang sering melihatnya termenung. Seorang ibu penjual sayur pernah berkata, "Nak Raka, jangan sakiti dirimu sendiri. Kadang cinta memang harus dilepas." Tapi Raka hanya menggeleng. "Bu, kalau saya menyerah, berarti semua perjuangan saya sia-sia. Saya lebih baik kalah di medan perjuangan daripada kalah tanpa mencoba." Di rumah besar bercat putih, persiapan pernikahan berjalan megah. Dekorasi sudah dipasang, undangan tersebar, dan gaun pengantin Naila digantung rapi di kamar. Semua orang tampak sibuk, kecuali sang mempelai perempuan. Naila semakin pucat, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia menolak makan, menolak bicara dengan calon suaminya Adrian. Namun, ayahnya tetap keras. "Ini semua demi masa depanmu, Naila," kata Tuan Adiwangsa dengan nada dingin. "Kamu akan berterima kasih suatu hari nanti." Naila menatap ayahnya dengan mata penuh luka. "Tidak, ayah, aku tidak akan pernah berterima kasih untuk penderitaan ini." Namun tangisannya tak mengubah keputusan. Semua sudah diatur. Di malam sebelum pernikahan, Naila menulis surat panjang untuk Raka. Ia mencurahkan semua perasaannya, betapa ia mencintai, betapa ia ingin bebas, betapa ia percaya pada perjuangan Raka. Surat itu ia titipkan lagi pada Pak Darto, dengan harapan bisa sampai sebelum terlambat. Pak Darto, meski ketakutan, berjanji akan menyampaikan, "Nona, ini berbahaya, tapi saya akan coba. Semoga pemuda itu mengerti."
Sementara itu, di kontrakan kecilnya, Raka duduk di samping ibunya yang semakin lemah. Perempuan tua itu menggenggam tangan anaknya. "Raka, besok Naila menikah kan?" Suaranya lirih. Raka menunduk, matanya berkaca-kaca. "Iya, Bu." Tapi Raka tidak bisa diam. Raka akan datang. Entah bagaimana caranya, Raka harus berbicara. Ibunya mengusap pipinya dengan penuh kasih. "Nak, kalau hatimu yakin, lakukanlah. Jangan takut pada manusia. Tapi ingat, semua harus dengan cara yang terhormat." Raka mengangguk, air matanya jatuh di telapak tangan ibunya. "Doakan Raka, Bu." Keesokan harinya, kota itu gempar. Pernikahan putri pemilik galeri terbesar akan digelar. Mobil mewah berdatangan, tamu undangan berdandan anggun. Aula besar dipenuhi bunga dan lampu kristal. Naila duduk di ruang rias, mengenakan gaun putih. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Setiap kali ia melihat bayangan dirinya di cermin, yang ia lihat hanyalah gadis yang dikorbankan demi ambisi ayahnya. Di luar aula, Adrian berdiri gagah dengan jas hitam. Ia menyambut tamu dengan senyum penuh kesombongan. Baginya, pernikahan ini bukan sekedar cinta, tapi simbol kekuasaan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka tiba. Ia hanya mengenakan kemeja putih lusuh, celana hitam sederhana, dan wajah penuh tekad. Orang-orang langsung memandanginya sinis. Beberapa satpam mencoba menghalangi. "Maaf Mas, ini undangan khusus, tidak boleh masuk." Raka menatap mereka dengan mata tajam. "Saya harus bertemu Naila, tolong biarkan saya masuk." Satpam menggeleng. "Tidak bisa." Namun, sebelum mereka sempat mengusirnya, Pak Darto muncul dari dalam. Ia segera menghampiri Raka dengan napas terengah. "Raka, syukurlah kamu datang. Nona Naila titip surat untukmu." Ia menyelipkan kertas itu ke tangan Raka, lalu berbisik, "Kalau kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, lakukan sekarang, waktu tidak banyak." Raka membuka surat itu cepat-cepat. Tulisan Naila bergetar, penuh air mata. "Mas Raka, jika kau membaca ini, berarti aku masih terjebak. Aku tidak punya kekuatan lagi. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Jangan biarkan aku hidup dalam penjara. Aku percaya padamu." Air mata Raka menetes. Ia menggenggam surat itu erat, lalu menatap aula megah itu dengan tekad bulat. Ketika prosesi dimulai, musik lembut mengalir. Para tamu berdiri. Naila berjalan dengan langkah pelan menuju altar, ditemani ayahnya. Senyum dipaksakan di wajahnya, tapi hatinya berjerit. Adrian menunggu di ujung altar dengan tatapan puas. Namun, tiba-tiba, dari pintu besar, suara lantang menggema. "Berhenti!" Semua mata menoleh. Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya basah oleh keringat, matanya berkilat penuh keberanian. Aula seketika hening. Bisik-bisik mulai terdengar. "Siapa dia?" "Itu tukang rujak di depan galeri dulu bukan?" Tuan Adiwangsa berdiri, wajahnya merah padam. "Kamu lagi? Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar!" Tapi Raka tidak bergeming. Ia melangkah maju, suaranya bergetar namun tegas. "Saya datang bukan untuk membuat keributan. Saya datang untuk menyampaikan kebenaran. Naila tidak mencintai pernikahan ini. Dia tidak mencintai pria yang ada di sampingnya. Dia mencintai saya." Para tamu terperangah. Beberapa menutup mulut, beberapa lainnya saling berbisik. Naila meneteskan air mata, hatinya bergetar. Ia ingin berteriak, tapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Tuan Adiwangsa maju dengan marah. "Dasar anak miskin tak tahu diri. Kamu pikir dengan berdiri di sini kamu bisa mengubah sesuatu? Dunia tidak menerima orang seperti kamu." Raka menatapnya dengan mata penuh keberanian. "Mungkin saya miskin, mungkin saya tidak punya harta atau nama besar, tapi saya punya hati, dan hati itu jujur. Apakah salah orang miskin mencintai orang kaya? Apakah salah kami ingin bahagia juga?" Suasana semakin panas. Adrian melangkah maju, menatap Raka dengan senyum sinis. "Kamu hanya badut di sini. Naila akan tetap jadi milikku. Setelah hari ini, dia bahkan tidak akan mengingat namamu." Raka mengepalkan tangannya, tapi ia ingat pesan ibunya. Semua harus dengan cara yang terhormat. Ia menahan amarahnya, lalu berkata lantang, "Naila, katakan pada semua orang, apa benar kamu ingin menikah dengan dia?" Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Naila. Air mata menetes di pipinya. Ia menatap Adrian, lalu menatap ayahnya, sebelum akhirnya menoleh pada Raka. Suaranya lirih tapi jelas. "Aku tidak." Aula langsung riuh. Para tamu berbisik keras, beberapa bahkan berdiri. Adrian terkejut, wajahnya memerah karena malu.
Tuan Adiwangsa menatap putrinya dengan marah tak terkendali. Naila, apa yang kamu lakukan? Naila menangis, tapi suaranya tegas. Ayah, aku mencintai Mas Raka. Sejak pertama aku membeli rujak darinya, aku tahu dia berbeda. Dia sederhana tapi tulus. Dia miskin tapi berhati kaya. Dan aku tidak peduli kalau seluruh dunia menolak kami. Aku memilih dia. Suasana semakin kacau. Adrian meninggalkan altar dengan wajah murka. Sementara tamu undangan bergumam tak henti. Tuan Adiwangsa hampir pingsan karena marah. Kamu memalukan, Naila. Kamu memalukan keluargamu. Galeri ini semuanya. Namun, sebelum ia melanjutkan, suara lirih terdengar dari arah pintu. Seorang wanita tua berjalan terlatih masuk, didampingi tetangga. Itu adalah Ibu Raka. Meski tubuhnya lemah, ia berdiri tegak di depan semua orang. Dengan suara bergetar, Ibu Raka berkata, "Maafkan saya hanya ibu miskin, tapi saya ingin bicara." Semua orang terdiam, memberi jalan. Dengan suara bergetar, Ibu Raka berkata, "Anak saya mungkin miskin, tapi dia tumbuh dengan kejujuran dan kerja keras. Dia merawat saya, dia tidak pernah menyerah pada hidup. Kalau cinta anak saya dianggap hina hanya karena miskin, maka dunia ini sudah menghilangkan hati." Air mata menetes di banyak tamu. Kata-kata sederhana itu menyentuh nurani mereka. Naila berlari ke arah Ibu Raka, berlutut memeluknya sambil menangis. "Bu, izinkan saya mencintai Mas Raka. Izinkan saya ikut merawat dan berjuang bersama." Raka tak kuasa lagi. Air matanya pecah, ia memeluk ibunya dan Naila sekaligus. Tuan Adiwangsa berdiri kaku, wajahnya penuh amarah bercampur bingung. Namun, melihat semua orang terharu, melihat putrinya berlutut di depan wanita miskin itu, hatinya perlahan goyah. Ia menutup mata, napasnya berat. Lalu, dengan suara pelan ia berkata, "Kalau memang ini pilihanmu, Naila, ayah tidak bisa lagi menahanmu." Naila menatap ayahnya dengan mata penuh air mata. "Terima kasih, Ayah." Hari itu, pernikahan megah berubah menjadi kisah cinta yang menyentuh hati semua orang. Tidak ada gaun indah atau pesta mewah yang berarti, yang ada hanyalah kejujuran dua hati yang akhirnya bersatu. Raka dan Naila berdiri berpegangan tangan, berjanji untuk menempuh jalan panjang yang penuh tantangan. Mereka tahu, hidup tidak akan mudah, tapi mereka juga tahu, bersama mereka bisa melawan dunia. Dan dari balik kerumunan, bisikan lirih terdengar dari Ibu Raka. Cinta sejati memang tidak mengenal miskin atau kaya. Cinta sejati hanya mengenal hati.